Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Sebelum lanjut kita akan berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih. Biar pada hari ini kami akan mendengar sedikit sharing firman Tuhan untuk menjadi langkah pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema firman Tuhan, hati yang terluka. Mazmur 34 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Luka fisik lebih mudah disembuhkan dibanding dengan luka hati atau luka batin. Orang yang luka ditandai dengan bicara dan tutur kata yang walaupun lembut namun pedas dan sangat menyakitkan. Orang yang terluka biasanya lepas kendali dan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Hati yang terluka merupakan tumpukan emosi yang terakumulasi yang mengakibatkan perubahan perilaku menjadi agresif. Nah, orang yang sakit membuat tubuh juga sakit. Dada berdegup, darah memuncak, keluar keringat dingin dan suara bergetar. Penyebabnya, otak mengirim sinyal ke seluruh anggota tubuh. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Karena apa? Karena ketika kita gembira, sel antibodi naik yang membuat tubuh kita menjadi kuat, imun kita menjadi kuat. Tapi ketika kita marah, luka hati, sel antibodi turun, yang naik adalah sel penyakit sehingga tubuh akan menjadi sakit. Makanya firman Tuhan ya dan amin, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu saya bagi beberapa poin. Yang pertama, penyebab orang terluka, dan yang kedua, cara mengatasinya. Ya, penyebab orang terluka. Yang membuat orang terluka adalah respon orang tersebut sendiri. Kita mau terluka apa enggak itu adalah pilihan kita sendiri. Ya, contoh satu hari mungkin ada orang yang lagi kesel di rumah, lagi punya masalah, lalu orang-orang itu memaki-maki kita. Ya, dia membuang sampah yang ada di hatinya kepada kita. Nah, kita punya hak untuk menerima sampah itu atau untuk menolaknya. Kalau kita menerima sampah itu akan masuk di dalam hati kita sehingga kita akan akar pahit. Tapi kalau kita menolak sampah orang itu, maka sampah itu kembali kepada sang empunya, akan berbalik kepada orang tersebut. Jadi kalau ada sampah jangan simpan di hati. Ya, sampah adanya di tempat sampah. Jadi kita mau sakit hati, kita mau kesel, kita mau marah, kita mau stres adalah pilihan kita sendiri. Yang kedua, ya, kenapa orang luka batin? Ya, karena masa lalu yang kelam. Satu hari saya pernah membaca artikel tentang robot gedek. Robot gedek punya orang tua berantakan, dia anak jalanan. Ya, yang tidak punya rumah, dia diadopsi oleh seorang nenek. Nah, robot gedek waktu kecil sesama anak jalanan dia dibully. Dia pedofilia. Ya, dia dianiaya dengan anak yang lebih besar secara oral seks. Sehingga timbul akar pahit. Dia marah, dia dendam, namun tubuhnya kecil, enggak berdaya. Sampai satu saat ketika dia sudah besar, dia melampaskan dendamnya, dia memproyeksikannya kepada anak gelandangan yang lebih kecil lagi. Jadi kayak lingkaran setan terulang-terulang. Dan berita ini heboh banget saudara. Jadi dia menerima sampah dan meresponinya. Orang mau depresi, mau akar pahit atau mau tidak, itu adalah respon dan pilihannya sendiri. Ya, lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ya, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan Matius 11 ayat 28 mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegikan kelegaan kepadamu.
Jadi kalau kita punya beban berat, stres dan sebagainya. Satu hari saya punya teman kuliah sama-sama di ASMI, saudara, ya, dia mengalami satu peristiwa bulan Mei. Dia dari lantai 2 loncat karena rumahnya sudah dikepung massa, loncat, dan akhirnya sejak itu dia mengalami satu trauma. Jadi kalau ada kerumunan orang banyak dia gemeter, dia ketakutan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Datang kepada Tuhan, minta tolong. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Yang kedua, minta bantuan pembimbing rohani atau pakar, tenaga medis. Orang yang mengalami satu trauma, satu peristiwa yang mengerikan, mungkin dia tidak bisa menolong diri sendiri. Minta bantuan pakarnya, entah itu psikologi atau psikiater, ya, atau pembimbing rohani, supaya dia bisa bangkit dengan topangan-topangan dari keluarga atau pembimbing rohani. Yang ketiga, bagaimana hati yang terluka itu bisa sembuh, ya. Tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan, mata meram, lalu membayangkan kebaikan-kebaikan Tuhan, membayangkan kebaikan-kebaikan orang yang telah melukai kita. Karena ada yin dan yang, gelap dan terang. Sebaik orang pasti ada jahat, sejahat orang pasti ada baiknya. Jadi kalau ada orang yang melukai saudara, nggak selalu orang itu jahat. Saudara renungkan, pasti dia ada sisi baiknya. Satu hari, ya, ada seorang perempuan ditanya, apakah suamimu banyak kejahatan yang tidak engkau sukai? Banyak, katanya. Lalu apakah suamimu punya satu kebaikan yang dimiliki? Punya kebaikan? Ada. Berapa? Cuma satu. Lalu ditanya, kenapa engkau bisa bertahan dengan suami yang punya banyak kejahatan tapi hanya ada satu kebaikan? Lalu dia jawab begini, jawabannya bijaksana. Katanya, ketika bintang-bintang itu, ketika matahari bersinar, bintang-bintang itu akan tidak kelihatan. Artinya, ya, kejahatan yang banyak bisa tutupi dengan satu kasih yang dipraktekkan dalam hidupnya. Ya, lalu kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang gak mau berdamai dengan diri sendiri, dia mengasihani diri sendiri, dia membatin dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menyembuhkan hati yang terluka? Jangan ingat kejahatan orang tersebut, tapi ingat kebaikan orang tersebut. Lalu kita fokus pada masa depan. Jangan terjerambab di dalam kesedihan, jangan dijerambat dengan kesetresan yang terjadi. Lalu yang poin terakhir, belajar mengampuni. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi cara mengatasi, datang kepada Tuhan, minta bantuan pembimbing rohani atau pakarnya, tarik nafas dalam-dalam, duduk, meditasi, olahraga, jalan-jalan, kumpul dengan teman-teman yang membuat engkau bahagia, berdamai dengan diri sendiri. Jangan ingat kejahatan orang tersebut, tapi ingat kebaikannya, fokus pada masa depan dan belajar mengampuni dengan cara minta kekuatan dari Tuhan. Nah, contoh-contoh orang terluka di dalam Alkitab dan bagaimana responnya yang akan menentukan masa depan dia. Contoh Yusuf, ya, seorang anak manja yang begitu disayangi orang tuanya, dia harus mengalami satu kepahitan hidup. Bagaimana dibuang oleh saudaranya, lalu jadi budak di Mesir, lalu difitnah sama tante Potifar, lalu masuk penjara. Namun dia responi dengan positif, akhirnya Tuhan angkat dia. Pintu gerbang mujizat terjadi, justru dia dapat menyelamatkan keluarganya dari bahaya kematian. Karena apa? Respon positif, masa depan terjamin. Lalu contoh yang kedua, ya, dia dendam, akar pahit, tapi responnya negatif, akhirnya keluarganya hancur semua. Respon yang kedua, Haman orang yang begitu dihormati namun gila hormat, ya. Dan ada satu namanya Mordekai, dia tidak mau menghormati Haman bukan karena dia tidak mau menyembah, karena yang disembah adalah hanya Tuhan. Sehingga Haman akar pahit, akhirnya bagaimana caranya untuk bukan hanya sekedar membunuh si Mordekai aja, tapi seluruh orang Yahudi yang ada di Susan. Nah, akhirnya apa? Ya, sampah Haman dibuang kepada Mordekai. Mordekai tidak mau terima sampah itu. Akhirnya sampah itu berbalik kepada Haman. Haman membuat
tiang untuk menyulakan Mordekai. Justru tiang itu dipakai untuk menyulakan dia, bahkan seluruh keluarganya pun habis dibunuh. Bahkan bukan hanya itu saja, ya, orang Yahudi diberi kebebasan untuk membalas kejahatan Haman. Jadi ketika kita akar pahit, ketika kita stres, ketika hati kita terluka, respon itu yang menentukan sikap kita. Respon itu yang menentukan kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Hari ini, kalau engkau menyimpan sampah di dalam hatimu, buang sampah itu. Kalau ada orang melempar sampah, jangan engkau terima, tapi kembalikan sampah itu kepada orang tersebut. Maka saya percaya hidupmu akan damai sejahtera. Damai di surga turun ke bumi lewat hidupmu. Amin. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini ada pemirsa yang menyimpan sampah dalam hatinya atau yang menerima sampah dari orang lain, Tuhan, biar mereka sadar mereka membuang sampah, karena hati ini tempat Tuhan Yesus, bukan tempat sampah. Biar ada damai di dalam hati kita. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, bantu kekuatan dari Roh Kudus sehingga kami dapat mengampuni orang yang melukai hati kami, dan hidup kami bersih dan hati kami bukan sampah tapi Yesus yang masuk dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.